Saudara, Indonesia akan menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Uzbekistan maju ke semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam pertandingan tadi malam. Uzbekistan baru bisa membongkar pertahanan Saudi pada menit ke-47. Uzbekistan yang bermain menyerang diuntungkan setelah Arab Saudi kehilangan pemainnya pada babak kedua karena mendapat akumulasi 2 kartu kuning. Gol kedua Uzbekistan tercipta di menit ke-86 dan menjadi gol penutup dalam pertandingan tersebut. Menang 2-0 memastikan Uzbekistan lolos dan menantang Indonesia di pertandingan semifinal yang berlangsung pada hari Senin. Usai mengalahkan Arab Saudi, pelatih timnas U23 Uzbekistan, Timur Kapadze, mengatakan bahwa timnya akan langsung fokus berlatih untuk menghadapi Indonesia di semifinal. Uzbekistan tak akan memandang remeh timnas U23 Indonesia yang sebelumnya mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final dan menumbangkan Australia di penyisihan grup A. Qarshi jamoaga imkoniyat qoldirmasdan bizga kerakli natijani qo'lga kiritdik va yo'limizda, maqsadimizda davom qilyapmiz. Eng xursand bo'lganimiz ham shu. Xudoga shukr. O'shaning uchun hammani g'alaba bilan tabriklayman. Davomli bo'lsin. Inshaalloh keyingi uchrashuvga tayyorgarlik boshladik. Sementara itu, pemain timnas U23 Indonesia usai mengalahkan Korea Selatan memanfaatkan waktu senggangnya dengan berenang bersama. Seperti diunggah dalam akun Instagram Timnas Indonesia, terlihat sejumlah pemain. Anda lihat seperti Justin Hubner, Nathan Cho Aon, Rafael Struijk, dan juga Marcelino Ferdinand bercanda santai. Indonesia sebelumnya mengalahkan Korea Selatan dalam pertandingan melelahkan dan dramatis di babak perempat final Piala Asia U23. Pendukung timnas U23 akan kembali membanjiri Stadion Abdullah bin Khalifa Senin besok saat Garuda Muda melawan Uzbekistan. KBRI Doha menyatakan siap mengakomodir supporter sepak bola untuk mendukung timnas U23. KBRI Doha sudah mengontak panitia tiketing AFC untuk memborong 3.500 tiket dan memblocking Stadion Abdullah bin Khalifa Senin besok. Stadion Abdullah bin Khalifa akan kembali menciptakan rekor dengan gemuruh ribuan supporter sepak bola Indonesia. Kalau dari sisi supporter, semalam sejak gol penalti dari Arhan, kita sudah langsung kontak bagian tiketing dari AFC. Dan kita sudah minta blok sekitar 3.500 tiket. Itu yang blocking area saja ya. Belum lagi nanti kita akan mobilisasi massa yang untuk membeli secara mandiri. Jadi mudah-mudahan di semifinal nanti kita akan ciptakan rekor lagi. Bisa Mas di atas Ali, 4.000 WNI. baik, Mas Ali. Kartu kuning. Menjadi bintang setelah 2 golnya membuat Indonesia 2 kali unggul atas Korea Selatan di perempat final, absennya Struijk diharapkan tak pengaruhi performa timnas U23. Posisi Struijk kemungkinan digantikan pemain depan Persis Solo Ramadan Sananta. Akan menghadapi Uzbekistan di 4 besar, manajer timnas U23 Sumarji menekankan Garuda Muda lebih baik. Ya, jadi begini, kesiapan kita tentu ini kan semifinal yang sudah betul-betul kita nantikan ya. Jadi kaitannya dengan kesiapan, khususnya kesiapan para pemain, ini kita betul-betul akan kita persiapkan dengan baik dari semua sisi, baik dari sisi fisik, mental,
Baik. disiplin dan tentunya strategi dan lain sebagainya. Ini di tim kepelatihan dan kita semuanya kebetulan saya juga menginginkan sesuatu yang harus Baik. bisa ditampilkan lebih. Baik. Maka ya yang kita harapkan adalah bagaimana supaya tim ketika nanti tanggal 29 main, entah lawannya siapa, itu harus betul-betul bisa tampil lebih baik. Soal evaluasi, pengamat sepak bola Justinus Laksana atau Coach Justin menegaskan, kunci kemenangan terletak pada pelatih, staf, dan seluruh bagian tim. Dengan jam terbang terbatas dan usia muda pemain, meminimalkan kesalahan jadi pekerjaan rumah utama. Salah satunya berkaca pada laga kontra Korea Selatan, Garuda Muda bisa bobol di menit ke-84, padahal Taeguk Warriors hanya menyisakan 10 pemain. Semua atas kinerja dari pelatih, dari staf, dari non-teknis, dari pemain cadangan yang memiliki satu visi, satu determinasi untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi kita juga belajar, menit 84 kita unggul 1 gol, kok bisa kita kebobolan? Kok hanya 2 pemain yang berada di belakang, bukan 4 pemain? Karena sisa bermain tinggal 6 menit regular time. Kok bisa kita tidak bisa cetak gol atau mendominasi pada saat melawan 10 orang? Nah, ini PR untuk Sintayong yang bisa kita bawa ke semifinal. Karena kita ini lagi nge-peak sekarang. Semoga nge-peaknya terus dilanjutkan. Sekali lagi saya tidak menyalahkan pemain. Karena jangan lupa usia rata-rata pemain kita itu sekitar 20. Artinya jam terbangnya cetek. Jadi kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi. Uzbekistan bukan tim yang bisa dianggap remeh. Dalam laga terakhir lawan Uzbekistan di Asian Games 2023, Indonesia ditekuk 2-0 lewat perpanjangan waktu. Tim Garuda kala itu diperkuat Rizky Ridho, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Bagus Kava yang kini juga membela timnas Piala Asia U23. Berbekal pengalaman itu, supporter sepak bola pun siap membanjiri Stadion Abdullah bin Khalifa. Bagaimana menganalisa kekuatan tim Uzbekistan dan juga prediksi strategi Sintayong? Kita kupas saudara bersama Kurnia Sandi, mantan asisten pelatih timnas U23 Indonesia di Asian Games 2023 yang sempat mendampingi Indonesia kala itu melawan Uzbekistan. Dan kita juga akan bersama dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat sore, Mbak Nilo. Ya, saya ingin ke Bung Kurnia Sandi dulu ini, karena Anda dulu mendampingi ya pada saat Asian Games Indonesia waktu itu versus Uzbekistan, meskipun U24 begitu ya waktu itu. Kalau kita lihat dari pengalaman di Asian Games itu, apa nih yang harus diwaspadai kita nih saat melawan Uzbekistan nanti? Oke, baik, terima kasih. Mengaca kita pada pertandingan Asian Games di China beberapa waktu yang lalu, perlu diwaspadai bahwa midfield nomor 8 dan flank nomor 20 itu pemain yang cepat dan mereka mempunyai skill long range shooting. Nah, itu perlu diwaspadai karena apabila 2 pemain itu dibiarkan bebas, maka dia banyak kesempatan untuk melakukan long range shooting. Dan saya sendiri juga tidak tahu apakah materi yang di Asian Games sama dengan yang dibawa di Piala Asia ini. Mungkin ada sedikit perubahan, bisa saja itu terjadi. Tapi yang penting harus mewaspadai 2 pemain itu, nomor 20 dan nomor 8. Oke, tapi kalau melihat pertandingan terakhir Indonesia versus Korea Selatan ini, Anda melihat pemain kita kira-kira mampu tidak menghadapi itu? Melihat 3 pertandingan timnas di Piala Asia kemarin, pertandingan yang 3 ini yang lebih, saya pikir ini lebih informasi ke Coach Sintayong bahwa bagaimana tipe bermainnya tim Uzbekistan pada Asian Games kemarin. Jadi setidaknya sudah ada sedikit gambaran bagaimana cara mengatasi permainan dari Uzbekistan. Oke, jadi menurut Anda mereka bertiga ini setidaknya sudah bisa lah ya membaca kira-kira permainannya akan seperti apa dan siapa yang harus diantisipasi gitu ya? Seharusnya bisa karena seperti kebiasaan tim-tim di Indonesia, bahkan di tim nasional juga, sebelum kita menghadapi lawan kita ada sesi analyze, ada video analyze. Di situ kita bisa berdiskusi, memberikan masukan kepada pemain lain atau mungkin memberikan masukan juga kepada staf pelatih bagaimana lawan yang akan kita hadapi besok. Tapi kalau Anda sendiri melihat ketiga pemain ini, Sananta, Hernando dan juga Rizky Ridho ini, apa yang harus mereka perkuat belajar dari Asian Games itu?
Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah konsentrasi dan fokus sepanjang pertandingan. Karena pada pertandingan Asian Games tempo lalu kita kebobolan di extra time kalau nggak salah. Ya, betul. Oke, baik. Saya ke Bung Ropang. Bung Ropang, gini, kalau kita bicara keseluruhan strategi permainan dan sebagainya, lini mana yang harus diperkuat ini nanti di pertandingan Senin nanti? Saya pikir dari penjaga gawang belakang tengah itu oke. Ya, dengan Hernando Ari, kemudian ada Rido, ada Hopner, tinggal tergantung apakah Komang atau Ferrari yang dimainkan, itu kan urusan STY. Di tengah kita punya kekuatan dengan double pivot kita, ada Ivarsel, itu ada pergantian yang tidak perlu sebenarnya. Rio main, kemudian digantikan oleh Fajar. Fajar STY yang lebih tahu, begitu. Baik, terima kasih Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola, dan juga Bung Kurnia Sandi sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.